Dan saudara, selain memberikan distribusi atau mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang, baik itu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, pemerintah juga terus mengusut terkait dari mana asal muasal kayu gelondongan saat banjir besar melanda Sumatera. Kita sudah bersama Brigjen Pol Muhammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Tertentu Bareskrim Polri dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Irhamni. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV, Pak. Oke, Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah ini, Reza. ya, yang saya ingin tanyakan adalah apa temuan awal Polri terkait dengan banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir besar di Sumatera? Terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita atas musibah yang luar biasa di Sidempat dan sekitarnya, bahwa kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan investigasi ataupun proses penyelidikan dan penyidikan terkait keberadaan kayu-kayu yang besar yang hanyut pada saat banjir Batang Toru dan Anggoli. Kami berdiri di daerah Das Anggoli, tepatnya di Desa Anggoli, yang mana kita lihat di dua jembatan ini, di dalam Das Anggoli dan Das Garuga, Batang Toru. Das Anggoli dan Garuga, itu ada dua jembatan, yang mana jembatan itu tertutup oleh kayu sehingga air melimpah menghantam pemukiman warga, sehingga kurang lebih ada 1.000 pemukiman yang hanyut. Tinggal ada kurang lebih 44 dan yang belum ditemukan saat ini 22 orang. Untuk tugas yang kami laksanakan, kami melaksanakan kegiatan olah TKP di dua jembatan ini, yang mana di Das Anggoli dan Garuga. Kami temukan ada 10 jenis pohon, yang mana kami akan cocokkan kami bawa lab dahulu, kemudian jenis-jenis apa saja, dan kami cocokkan ke daerah hulu. Di wilayah hulu mana ataupun bukaan-bukaan yang ada di daerah hulu ini kami cocokkan kayu-kayu yang hanyut di dua jembatan ini, yang tersangkut di dua jembatan ini tentunya. Menurut data yang ada, citra satelit dari Kementerian Kehutanan, bahwa di atas hulu Das Anggoli dan Garuga ini ada 110 bukaan. Tugas berat kami tentunya memastikan kayu-kayu yang kami temukan di TKP ini identik dengan bukaan-bukaan yang ada di 110 tadi. Oke, ada 10 jenis kayu yang ditemukan oleh Bareskrim dan juga nantinya akan dibawa ke lab. Lalu Pak Irham nih, yang juga ingin saya tanyakan adalah apakah Polri ini melihat indikasi kuat bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari aktivitas pembalakan liar? Anda juga mengatakan tadi ada 110 bukaan juga yang nantinya 10 jenis pohon ini yang ditemukan akan dibawa ke lab untuk dipastikan kayu-kayu itu apakah berasal dari 110 bukaan tersebut atau bukan. Apakah memang ada indikasinya, Pak, terkait dengan kayu-kayu atau pohon ini berasal dari aktivitas pembalakan liar? Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Tentunya kami mohon waktu untuk memastikan itu, karena situasi kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Masih 100 yang di atas. Itu Mas, izin. Oke, ya, masih menunggu nantinya dari 10 jenis pohon ini yang akan dibawa ke lab begitu. Lalu bagaimana dengan dugaan korporasi yang terlibat di sini, Pak Irhamni? Apakah sudah diketahui, Pak? Tentunya praduga tidak bersalah, Pak. Kita cari dua alat bukti adanya peristiwa pidana di dalam ini. Kemudian Ya Pak Irhamni, bisa diulang kembali Pak? Kami terputus
suara Bapak. Baik. Lingkungan hidup tentunya. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. Jadi kami mohon waktu untuk mengaitkan 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Oke, baik itu korporasi maupun perorangan juga terus didalami. Sampai kapan targetnya, Pak? Pimpinan perintahnya adalah tentunya kami harus bekerja. Di sini diturunkan kurang lebih 30 personel untuk mengejar. Kami kolaborasi dengan rekan-rekan kementerian lembaga yang ada dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Dinas semua sumber daya, kemudian peran serta masyarakat, rekan-rekan LSM di seputaran sini banyak memberikan informasi kepada kami terkait setidaknya 1 tahun ke belakang ada peristiwa apa, kemudian ada bukaan lahan itu yang buka siapa. Pak Irhamni, boleh kembali diulang, Pak? Kami kembali terputus audio Bapak. Baik. Setelah penyitaan dan prosesnya sudah proses penyidikan, sehingga dengan proses penyidikan ini kami bisa melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan terkait alat bukti yang ada, yaitu kemudian alat berat yang kami temukan di lokasi. Oke, ada alat berat yang ditemukan di Penyidikan lokasi. ini kami lebih untuk melakukan upaya paksa. Oke, kita juga berharap bahwa proses penyidikan ini bisa terang benderang begitu ya Pak, dan publik juga bisa mengetahui terkait dengan apakah itu korporasi atau perorangan yang tadi Pak Irham ini sampaikan. Lalu bagaimana Pak nantinya pemeriksaan saksi ini dilakukan? Siapa sajakah yang memang sudah dikantongi oleh polisi? Sudah diketahuikah soal itu? Pihak korban yang ada disapu banjir, ini kita tentunya periksa sebagai saksi yang menjelaskan terkait kondisi kayu-kayu itu datangnya jam berapa, kemudian seperti apa sampai menghancurkan rumah-rumah mereka. Oke, jadi artinya korban-korban yang terdampak ini akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan banyaknya kayu gelondongan yang mereka temukan, begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan soal siapa-siapa saja yang memang terlibat seperti korporasi ataupun perorangan yang juga masih diselidiki hingga kini Pak? Kalau berbicara erat kaitannya dengan alat bukti setelah ditemukan peristiwa pidana dan korporasi sepanjang das Garuga sama Anggoli tersebut mereka yang bertanggung jawab tentunya, tapi tidak mudah untuk membuktikan itu, praduga tidak bersalah tentunya. Tadi kami sampaikan Kementerian Lembaga. Dan tadi kami sampaikan Kementerian Lembaga, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, kemudian rekan-rekan dari Polda, masyarakat, kemudian rekan-rekan NGO juga sini banyak membantu memberikan informasi kepada kami. Demikian, Mas Reza. Oke, artinya bantuan dari rekan-rekan NGO terus juga warga di sana yang juga membantu aktivitas tahun kebelakang seperti apa di sana hingga akhirnya banyak sekali kayu gelondongan yang ditemukan begitu. Terkait dengan perjeratan saksi sendiri, sanksinya sendiri Pak Irhamni, seperti apa yang nantinya akan
eh, didapatkan? Tentunya kalau berbicara proses penyidikan, tentunya sanksi pidana. Akan tetapi bagaimana kami harus membuktikan pertanggungjawaban mereka bahwa mereka yang berbuat tentunya, Mas Reza. Berikan waktu kepada kami untuk membuktikan itu. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media selaku social control tentunya. Banyak sekali di sini media. Ya. Media lokal, kemudian nasional juga banyak di sini, dan mungkin yang Oke, Pak Irham nih, ini kita tahu bahwa Bareskrim ini menyebar tim, sudah Pak. kami berikan. Ya, Pak Irham nih, kita tahu Bareskrim menyebar tim untuk Ya, mengusut asal muasal dari kayu gelondongan ini yang banyak ditemukan oleh warga terdampak banjir bandang, baik itu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sampai saat ini sudah berapa banyak titik yang memang disebar oleh Bareskrim dan ditemukan hingga akhirnya tadi mendapatkan 10 jenis pohon yang nantinya akan dibawa ke lab. Untuk konsentrasi kami yang pertama tentunya di Das Garuga sini sama Anggoli, kemudian di Pantai Parkit Sumatera Barat, kemudian di Aceh di Tamiang yang viral, itu sudah kami turunkan tim di bawah koordinasi kami Direktorat Tipiter Bareskrim. Kami mengemban amanah dari Bapak Kapolri dan Menteri Kehutanan setelah beliau berdua bertemu kurang lebih seminggu yang lalu. Kami langsung diberikan untuk segera mengungkap aktor-aktor bencana alam ini yang menghancurkan fasilitas warga terutama. Baik, demikian Mas Reza. Oke, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh Tamiang yang sempat viral video kayu-kayu gelondongan yang ditemukan begitu Pak, terus diselidiki dan didalami, proses penyidikan juga saat ini tengah berlangsung, ada 10 jenis pohon yang dibawa ke lab oleh Bareskrim Polri. Yang saya ingin juga pastikan kembali Pak, terkait dengan korporasi, karena kemarin sempat ramai juga diperbincangkan bahwa ada 11 nama bos penebang pohon yang juga nanti akan dibongkar oleh Bupati Tapanuli Selatan begitu. Bagaimana Bareskrim mendalami hal itu? Dasarnya adalah alat bukti, Mas Reza. Kalau memang rekan-rekan, bapak-bapak punya informasi tentang hal itu, siapa bosnya, siapa pelakunya, siapa penebangnya, ya informasikan segera kepada kami. Kebetulan kami masih di posisi di TKP di Tapanuli Selatan. Kalau bisa bertemu dengan kami atau lewat komunikasi lain, telepon, kami akan pasti kita lanjutin dan kami akan terbantu bisa mempercepat proses pengungkapan siapa pelaku sesungguhnya dan penegakan hukum yang adil tentunya itu menjadi penting. Demikian, Mas Reza. Baik, kita tunggu Pak hasil penyidikan dari Bareskrim. Mudah-mudahan ini juga bisa terang benderang sehingga masyarakat tidak hanya yang terdampak, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui asal muasal dari banyaknya kayu gelondongan yang berada di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Brigjen Pol Muhammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Tertentu Bareskrim Polri bersama Kompas TV.